3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Pada saat ini, supremasi tanpa beban berdiri menyendiri di dunia, acuh tak acuh untuk berbicara. Seluruh kota sunyi, setiap orang terpesona oleh semangat tertinggi kebebasan. Pada saat yang sama, pemikiran mereka juga kembali ke era itu. Era yang mengasyikkan bagi Terran. Riang adalah yang tertinggi, dan memiliki kontribusi besar bagi umat manusia. Tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani berbicara. Karena itulah kebenarannya. Faktanya, pada tahun-tahun sebelum Xiao Yao naik, meskipun Terrans melawan invasi iblis, mereka selalu dirugikan dan sering mundur. Terran wilayah terus menyusut. Banyak kekuatan teratas umat manusia yang diwarisi dari zaman kuno, kekuatan teratas telah jatuh. Yang paling kuat telah banyak jatuh. Bahkan kekuatan teratas, seperti penguasa Tianhe, sedang menghadapi krisis. Meskipun iblis tidak menonjolkan diri, mereka diam-diam telah membunuh kekuatan tertinggi Terran. Karena iblis tahu bahwa selama mereka membunuh banyak orang terkuat di Terran, Terran tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan Terran akan dikalahkan. Pada saat itu, meski tidak banyak perang, penduduk Terra sangat tertekan dan ketakutan. Di medan perang 10.000 suku, aliansi Terran bahkan tidak berani bertarung dengan aliansi iblis dalam skala besar, dan telah menyerah. Tapi setelah kedatangan Xiao Yao Supreme, semuanya berubah. Yang paling penting adalah menjadi riang dan menghormati kekuatan seseorang dengan manusia. Dia seperti ikan lele, langsung mengaktifkan 10.000 medan perang ras. Dia mengambil sekelompok orang di medan perang 10.000 ras atas nama Terran melawan iblis. Bernyanyi dan menangis. Pada saat itu, pihak yang riang dan tertinggi tidak cukup kuat untuk menghadapi musuh yang kuat dan sama sekali tidak dihargai oleh iblis. Dalam hal ini, supremasi Xiao Yao memiliki reputasi yang buruk. Itu menghormati alam manusia, membunuh bumi, dan membunuh beberapa kubu iblis. Reputasi mereka mulai terlihat. Kemudian, itu menarik perhatian para iblis dan mengirim mereka untuk mengepung dan membunuh yang kuat. Akibatnya, pemimpin yang riang membuat rencana untuk menggunakan medan perang terlarang dari 10.000 kelompok etnis untuk membunuh yang berkuasa, dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Belakangan, dia tahu bahwa dia telah diawasi oleh para iblis, tetapi dia tidak kembali ke daerah Terran. Sebaliknya, dia tiba-tiba memasuki markas regional iblis. Ketika iblis tidak merespon, dia langsung memenggal beberapa iblis, menghancurkan markas iblis, dan membuat pencapaian besar. Runtuhnya kamp iblis mengguncang alam semesta dan ribuan keluarga. Sejak Perang Dunia Pertama di zaman kuno, aliansi Terran telah mundur, dan yang kuat terus dihancurkan. Meskipun juga melawan serangan iblis, ia tidak pernah memenangkan kemenangan. Bahkan, Wanzu sangat putus asa, berpikir bahwa dengan berlalunya waktu, iblis akan menaklukkan Terran, benar-benar menjadi penguasa alam semesta. Tapi saat itu, penghancuran markas iblis memberikan pukulan telak bagi iblis. Aku akan bersenang-senang. Sisi sensasional. Akibatnya, supremasi tanpa beban benar-benar terbangun dan terlihat oleh orang-orang kuat teratas dari semua kelompok etnis. Dan dia diserang dan dibunuh oleh iblis yang paling kuat dan sulit diatur. Datang langsung ke medan perang dari semua kelompok etnis. Memikirkan hal ini, banyak orang kuat yang hadir merasa tertekan, karena mereka mengingat kembali gambaran yang sangat memalukan. Sekarang, Xiao Yao Zizun berdiri di aula utama, matanya dingin, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, ketika saya pertama kali memasuki medan perang 10.000 kelompok etnis, saya dengan berani membunuh musuh, menghancurkan markas regional iblis, memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dan memperkuat reputasi umat manusia. Setan sangat marah. Setan yang paling kuat langsung menghancurkan aturan. Dia secara pribadi datang ke medan perang dari 10.000 keluarga dan memulai bisnisnya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Xiao Yao mencibir dan melihat semua orang paling kuat yang hadir. Tiba-tiba, semua orang yang paling kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Banyak kekuatan surga juga terkejut. Dengan kata-kata riang tertinggi, mereka semua kembali ke era itu.
Tapi itu hanya 1 juta tahun yang lalu. Banyak makhluk surgawi tertinggi dan tertinggi yang hadir benar-benar mengalami era itu dan mengetahui tragedi itu. Itu adalah sejarah yang sangat memalukan. Xiao Yao Supreme tertawa dan tertawa getir. Iblis Supreme menghancurkan aturan dan ingin membunuh kita. Pada saat itu, Terran kita tidak memiliki Supreme, tetapi siapa yang maju ke depan? Sudahkah Anda mengucapkan sepatah kata pun untuk saya? Ini seperti tamparan di kepala, yang membuat semua orang merasa malu dan menundukkan kepala. Mereka yang tahu tentang perang tahu betul bahwa pada masa itu, dewa kenakalan melanggar aturan. Tetapi tidak ada orang kuat yang berani melanggar setan dan menonjol untuk supremasi tanpa beban. Saya menyaksikan makhluk tertinggi yang riang dikejar dan dibunuh oleh iblis. Ini sangat menyedihkan. Tubuh Xiao Yao menjulang tinggi dan marah. Dia memandang dewa leluhur dan bertanya, "Dewa leluhur, Anda adalah pemimpin umat manusia pada waktu itu, tetapi di mana Anda? Di mana kamu saat kekuatan Terran dalam masalah? Di mana kamu saat para pahlawan Terran dikejar oleh iblis? Saat para iblis membantai para pahlawan kita, di mana kau? Simpan kekuatan Terran, konyol. Ini adalah hal paling konyol yang pernah saya dengar dalam hidup saya." Xiao Yao Zizun tertawa, yang membuat dunia bergemuruh dan semesta bergetar. "Apa yang Anda tahu? Ada raungan yang tertinggi, tatapan marah, dan nafas tertinggi mengguncang langit." Dia berkata dengan marah, "Zugat, dia punya masalah. Dia demi rakyat kita dan situasi keseluruhan, jadi dia tidak bisa melakukannya. Tahukah kamu bahwa pada saat itu, selain iblis pemburu, nenek moyang iblis Yuan juga datang ke medan perang yang kosong dari 10.000 orang. Jika orang-orang kita adalah yang tertinggi, itu pasti akan menyebabkan perang kedua 10.000 orang. Pada saat itu, akan ada sungai darah, dan berapa banyak orang yang akan mati." Jadi, Xiao Yao tertawa terbahak-bahak dan tertawa terbahak-bahak, karena kedatangan leluhur Yuanmo. Bisakah kita hanya menonton iblis tertinggi dan mengejar harga diri kita? Bisakah kita menelan harga diri kita saja? Omong kosong, itu hanya alasan untuk perilaku pengecutmu. Banyak leluhur yang paling jengkel berkata, "Kamu, Karefli Supreme, nanti, kamu tidak aman." Ada raungan tertinggi. Xiao Yao Zizun menatapnya, boom, ada rasa dingin membunuh di matanya, yang langsung membuat tubuhnya bergetar dan wajahnya marah. "Ya, saya aman dan sehat, tapi saya saudara laki-laki dan teman saya, mempertaruhkan hidup dan mati saya, untuk melawan saya, dan melarikan diri bersama saya ke apa yang disebut sebagai daerah terlarang teratas di medan perang semua kelompok etnis. Roda 10 tanah mati dan tak bernyawa. Untuk bertahan hidup kami bergantung pada pertarungan dan darahku." Raja yang riang minum dengan dingin dan marah, "Dan apa yang kamu lakukan? Melihat kami melompat ke jurang reinkarnasi, pernahkah kamu mengucapkan sepatah kata pun, sekali?" Kesunyian, tidak ada respon, karena perang itu sangat memalukan, supremasi iblis, tetapi tidak ada yang maju. Menyaksikan supremasi riang dan harga diri manusia lainnya, darah tumpah di langit, tetapi melarikan diri ke jurang reinkarnasi terlarang. 10 mati, tidak ada kehidupan. Sedihnya, jurang reinkarnasi. Pada saat ini, di dunia debukin yang kacau, Hong Huang Zulong terkejut mendengar kata ini. Jurang reinkarnasi adalah area terlarang yang sangat mengerikan di alam semesta kuno. Bahkan iblis kuno tidak berani memasukinya. Yang paling kuat tidak memiliki kehidupan selain 10 kematian. Aku tidak dapat membayangkan bahwa yang tertinggi tanpa beban telah memasuki jurang reinkarnasi. Hong Huang Zulong bergetar, dan matanya juga menunjukkan keterkejutan dan kekaguman. Bahkan di zaman kekacauan, jurang reinkarnasi adalah jadi yang tidak berani dimasuki oleh 3.000 dewa dan iblis ini. Yang tertinggi tidak bisa keluar hidup-hidup. Tapi kamu juga tidak mati. Itu juga terobosan yang luar biasa. Orang-orangmu juga mendapatkan banyak hal. Ada dengungan dingin tertinggi. Hahaha. Xiao Yao Supreme tertawa dengan ironi, menatap Supreme dengan dingin. Terserah kamu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Atau, beranikah kamu? Xiao Yao melangkah maju. Boom, hembusan nafas, menutupi yang tertinggi. Yang tertinggi tampak ketakutan dan gemetar. Dia hampir berlutut di tempat untuk menopang dirinya sendiri. Xiao Yao mencibir tertinggi, matanya mengungkapkan Shen Hong,
konyol mengucapkan kata-kata sarkastik di sini. Alasan mengapa saya bisa hidup adalah karena saya keluar dari jurang reinkarnasi hidup-hidup dengan kemauan keras dan mengandalkan pertempuran saudara-saudara saya sepanjang jalan. Dalam hal kultivasi, aku jauh lebih rendah darimu sekarang, tapi sekarang aku ingin kamu pergi ke jurang reinkarnasi. Apakah kamu berani? Beraninya kau, Xiao Yao, yang tertinggi, mengikuti dan bertanya dengan suara melengking. Bang, yang tertinggi berkeringat dingin dan tidak bisa menahannya lagi. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dan tidak bisa menahan nafas dari yang tertinggi tanpa beban. Surat wasiat itu benar-benar hancur. Karena dia tidak berani. Bahkan jika dia yang tertinggi, dia tidak berani. Jurang reinkarnasi, itulah jadi. Selama ratusan juta tahun, selain dari yang tertinggi tanpa beban, saya belum pernah mendengar orang lain keluar hidup-hidup, dan yang tertinggi tidak dapat melakukannya. Hahaha, limbah, sampah, lihatlah yang berlutut dalam kehampaan, menggigilkan tawa tertinggi, riang tertinggi, sombong ceroboh. Tanpa beban, itu sudah cukup. Dewa leluhur berteriak dan meraung, dan ada nafas yang mengerikan bermekaran. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat membungkus yang tertinggi dan menenangkannya. Yang tertinggi akhirnya menahan tekanan dari tertinggi yang riang, dan berdiri dengan gemetar, hanya menatap mata tertinggi yang riang, masih dengan warna ketakutan. Keberaniannya telah dihancurkan oleh yang tertinggi tanpa beban. Dewa leluhur memandang Xiao Yao tertinggi dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yao tertinggi, pada masa itu, Anda memang memiliki pencapaian besar, tetapi kami juga mengalami kesulitan. Saya rasa Anda tidak mengerti. Mengapa? Hahaha, Xiao Yao tertawa terbahak-bahak, ini hanya untuk seluruh umat manusia, untuk semua ras, untuk kedamaian alam semesta. Ya, saya bersedia, demi sekelompok talenta yang bangkit dari alam bawah, demi sekelompok orang yang bahkan bukan yang tertinggi, yang tidak berperang melawan iblis dan meninggalkan keinginan umat manusia dan semangat zaman kuno, saya pikir. Tapi apalagi yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun, yang tertinggi tanpa beban bergerak maju selangkah demi selangkah, dan kehampaan bergetar, seolah meledak. Selama ratusan juta tahun, wilayah ras manusia telah menyusut, dan status ras manusia di medan perang semua kelompok etnis semakin rendah. Saya khawatir itu semua karena dewa leluhur Anda mengakui nasihat tidak pernah membawa kedamaian. Hanya perang yang bisa membawa kedamaian. Tidakkah kamu, pemimpin umat manusia, mengerti? Aku pikir kamu tidak mengerti, tapi kamu egois. Kata-kata supremasi riang bergemuruh di benak semua orang. Banyak orang kuat terkejut. Anda, di bawah perintah dewa leluhur, dia sangat marah dan meraung, dan tubuhnya bergetar. Bukan, selamat tertawa terbahak-bahak. Pada tahun-tahun ketika dewa leluhurmu hidup, Terans terus mundur dan wilayah mereka hilang. Tapi kursi ini berbeda. Saya tidak tahu apa itu dakwaan dan apa itu penghinaan. Saya hanya tahu perang, lawan dia dalam kegelapan. Jadi setelah berjalan keluar dari jurang samsara hidup-hidup, saya tidak beristirahat selama 1/4 jam. Saya langsung pergi ke markas setan dan memenggal kepala mereka. Beraninya kau, raungan riang. Pada saat ini, sosoknya tampaknya menjadi sangat tinggi, seperti dewa, tinggi di atas, terukir di benak semua orang. Saat ini, semua orang kuat yang pernah mengalami masa itu sepertinya telah kembali ke masa itu. Darah mendidih, gemetar dengan kegembiraan. Saat itu, Xiao Yao dan rombongannya dipaksa oleh Master Iblis. Tidak ada seorang pun dari umat manusia yang maju dan tidak punya pilihan selain memasuki jurang reinkarnasi. Semua orang mengira Xiao Yao dan rombongannya pasti akan mati. Namun, Iblis tidak akan menyerah. Karena tindakan supremasi riang, mereka memaksa Teran agar tidak mengganggu Iblis, dan tidak memicu perang lagi. Orang kuat Teran hanya dengan rendah hati menyetujui beberapa persyaratan Iblis. Malu, bahkan sekarang, orang dapat mengingat penghinaan pada waktu itu. Orang lemah tidak memiliki diplomasi. Di permukaan, Teran telah melawan invasi iblis. Namun nyatanya, selama ratusan juta tahun, Teran telah menjadi pihak yang tertindas, bahkan hampir kehilangan posisinya sebagai pemimpin aliansi Teran. Ras iblis, ras bintang, dan ras lain bahkan bukan ras manusia. Itu adalah masa penghinaan dan kegelapan yang besar. Namun,
Dari saat tertinggi yang riang keluar dari jurang reinkarnasi, semuanya berubah. Pemimpin tertinggi Xiao Yao memimpin orang-orang untuk membunuh base camp iblis yang kosong di luar medan perang yang terdiri dari 10.000 orang, dan bertarung dengan pemimpin tertinggi iblis yang merupakan base camp iblis pada saat itu. Saat itu, perang sedang mengguncang bumi, dan semua suku terguncang. Di mata semua orang yang terkejut, yang tertinggi yang riang itu memalukan sebelum salju, menyapu penghinaan, dan membunuh iblis di kehampaan di luar wilayah. Ini sensasi. Selain itu, Xiao Yao adalah yang paling penting untuk melawan iblis. Perang itu mengejutkan semua orang. Banyak orang kuat di Teran bahkan konyol. Tidak percaya ada orang kuat yang begitu mengerikan di Teran. Setan secara alami marah, dan banyak orang kuat, termasuk banyak supremasi etnis yang bergantung pada setan, datang satu demi satu. Di bawah komando Yuan Mo, mereka menginginkan supremasi Xiao Yao. Perang ini berlangsung selama ribuan tahun. Di bawah pengejaran dan pembunuhan leluhur Yuan Mo, supremasi tanpa beban terus berubah. Setan pembunuh ketakutan, dan ras di bawah setan juga ketakutan. Itu adalah saat paling membanggakan dari Terans. Namun, pada akhirnya, yang tertinggi tanpa beban ditemukan oleh leluhur Yuan Mo. Perang besar pecah. Dalam pertempuran ini, musuh utama Xiao Yao, Yuan Mo Laozu, akhirnya terluka, yang membuat Yuan Mo Laozu harus mundur. Sensasi lengkap di alam semesta. Kalau dipikir-pikir, sepertinya perang itu masih kemarin. Dan sejak hari itu, iblis tidak memiliki posisi dominan sepenuhnya di medan perang. Terans bangkit, dan supremasi tanpa beban dengan demikian memantapkan dirinya sebagai supremasi tertinggi dan pemimpin umat manusia. Kekaguman dan rasa hormat dari ras yang tak terhitung jumlahnya di aliansi Teran. Pada saat ini, ketika Xiao Yao yang tertinggi keluar lagi, semua orang kuat dari pasukan teratas Teran di tempat kejadian masih tidak dapat menahan darah mereka yang mendidih dan gatal di sekujur tubuh. Mereka memiliki semacam kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan dan langsung bergegas ke atas kepala mereka. Mereka ingin kembali ke tahun itu dan bertengkar hebat. Kerumunan sangat bersemangat. Di sisi lain dari Dewa Leluhur, banyak orang tertinggi terkejut dan marah, wajah mereka muram, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena itulah kebenarannya, penghargaan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Penampilan supremasi tanpa beban itulah yang membuat iblis mundur. Mengambil napas dalam-dalam, yang tertinggi berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yao tertinggi, kami mengakui penghargaan dan kontribusi Anda, tetapi bagaimana dengan itu? Anda telah mendapatkan rasa hormat dari Teran, tetapi Anda juga telah menjadi pemimpin Teran. Tapi sekarang, orang-orang di bawah komandomu sombong dan mendominasi, menindas orang-orang kita, bahkan membunuh leluhur keluarga Xiao dan melahap asal mula dunia kuno. Tidak bisakah mereka dihukum? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melakukannya? Tidak berkolusi dengan setan, suara tertinggi berkata dengan marah. Lancang, ledakan, pemimpin Xiao Yao marah. Dengan tamparan dan ledakan, yang tertinggi ini ditembakkan dalam sekejap, meludahkan darah, berbaring di kehampaan, menatap Xiao Yao yang tertinggi dengan terkejut dan marah. Yang tertinggi tanpa beban. Banyak orang meraung dan meraung. Tenang, kamu sudah terlalu jauh. Ledakan, Dewa Leluhur juga berdiri, dan Dewa tertinggi yang riang menyerang rakyatnya berulang kali. Jika dia tidak menunjukkan kinerja apapun, Dewa tertinggi mana yang ingin bersekutu dengannya di masa depan? Ledakan, Dewa Leluhur dan nafas tertinggi yang riang bertabrakan, dan dua kekuatan mengerikan bertabrakan dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, setiap orang yang hadir memiliki ilusi kehancuran besar alam semesta. Sangat kuat, saat ini, banyak orang menghirup udara dingin, dan hati mereka memancarkan warna kengerian. Itu terlalu kuat, keduanya adalah yang tertinggi, tetapi ada celah besar di antara mereka. Kenapa? Zusen, apakah kamu ingin bertarung denganku? Xiao Yao Zizun memandang Dewa Leluhur dan mencibir. Lalu dia tertawa, sombong dan mendominasi, menindas umat manusia. Deru tawanya membuat semua orang pusing dan kaget. Sial, omong kosong. Apa yang kamu tahu? Apa hak untuk mengatakan bahwa pengrajin menggertak Teran? Xiao Yao Zizun menatap Zizun. Tampaknya jika pihak lain berani berbicara omong kosong, dia akan dibunuh di tempat. Siapa pengrajin ahli?
Tidak jelas bagi Anda bahwa pengrajin kuno adalah murid nenek moyang kita. Bagaimana mereka menghancurkannya? Apakah Anda perlu saya jelaskan? Kecerobohan tertinggi menyapu semua orang yang hadir. Jika ada yang bisa berlindung pada setan, dia tidak akan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak senjata yang Tiangong berikan kepada orang-orang dan orang asing? Setan ingin bekerja di langit, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Kali ini, setan diam-diam mengirim supremasi kuno virtual dari binatang purba luar angkasa untuk bekerja di surga, berniat untuk bekerja di surga. Namun, pengrajin ilahi telah memperhatikan bahwa dia diam-diam memberitahu saya bahwa kami akan bergandengan tangan untuk merebut supremasi kuno virtual, dan menghancurkan ashram binatang purba di luar angkasa untuk menakuti alam semesta. Tapi kamu mengatakan bahwa serikat dewa berkolusi dengan iblis. Konyol hahaha. Orang kuat yang telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya atau bahkan membunuh iblis tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kamu menjebaknya karena berkolusi dengan iblis. Awalnya, saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi sekarang saya ragu apakah dia benar-benar berkolusi dengan iblis. Apakah kamu? Ledakan yang tertinggi tanpa beban melangkah maju, dan roh pembunuh melonjak ke langit. Tiba-tiba, beberapa lawan tertinggi berubah warna satu persatu, mendengus, dan tampak pucat, seolah-olah berada di bawah dampak mengerikan yang tak ada habisnya. Tenang, kamu sudah terlalu jauh. Ledakan, dewa leluhur juga melangkah maju. Tampaknya ada kekuatan kuno yang mengerikan yang mekar di tubuhnya, bertabrakan dengan kekuatan tanpa beban dan tertinggi. Ledakan, raungan yang keras mengingatkan saya bahwa seluruh kota Renmeng sedang berderit saat ini. Di aula utama, larangan dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan bergetar hebat. Tabrakan antara nafas kedua orang itu sepertinya langsung meledakkan kota Renmeng. Kalian berdua, jangan berkelahi di kota Renmeng. Pada saat ini, di kejauhan, nafas yang mengerikan datang dan langsung datang ke aula. Ledakan, begitu pria itu muncul, dia meledak dengan suara gemuruh. Ini kekacauan. Aku tidak menyangka bahwa kekacauan tertinggi juga muncul. Dia sudah tidur selama ratusan ribu tahun, kan? Dikatakan bahwa kekacauan akan datang. Aku tidak menyangka akan hidup. Banyak orang terkejut melihat para pengunjung. Ini juga merupakan supremasi tingkat atas, supremasi kekacauan. Supremasi kekacauan juga merupakan orang kuat kuno umat manusia. Ini memiliki sejarah panjang. Itu bisa dianggap sebagai eksistensi teratas di dewan ras manusia. Dari segi kekuatan, itu hanya kalah dengan dewa leluhur dan supremasi Xiao Yao. Namun dari segi status, ia bahkan lebih tua dari dewa leluhur. Saat itu, Xiao Yao Supreme dikejar dan dibunuh oleh iblis, dan Terrans tidak berani maju. Itu adalah kekacauan tertinggi yang membuat suara untuk Xiao Yao tertinggi dan diam-diam memberikan bantuan. Pada saat ini, dia membuka mulutnya, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, mengalir deras di antara keduanya. Ledakan, nafas berhembus. Xiao Yao yang tertinggi melihat ini, nafas yang sedikit menyatu, dengungan dingin, lihat wajah kekacauan yang tertinggi. Aku akan membiarkanmu pergi dulu, dan kemudian berani menjebak orang-orangku, aku akan memotongmu. Yang ini, meskipun dia tidak melawan iblis untuk Xiao Yao tertinggi pada saat itu, setidaknya dia mengucapkan beberapa patah kata untuk Xiao Yao tertinggi pada waktu itu. Denganmu, mata dewa leluhur seperti lubang hitam, dengan napas berdebar-debar menyapunya, dan perasaan membunuh yang menakjubkan. Supremasi riang terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda takut padanya? Semangat kekacauan tertinggi adalah kuno, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Anda berdua adalah pemimpin umat manusia, dan Anda berdua bekerja keras untuk umat manusia. Mengapa Anda membuat masalah seperti ini? Itu adalah kebenaran untuk berjabat tangan dan berdamai dan melawan musuh bersama-sama. Keluar dari pikiranmu. Hahaha, selamat tertawa terbahak-bahak. Kekacauan supremasi, kamu bisa dianggap sebagai orang tua umat manusia. Aku riang dan aku memiliki sedikit pengagum di antara umat manusia, tetapi kamu masih memiliki sedikit rasa hormat. Tapi aku tidak bisa melakukannya jika kita tidak melepaskan masa lalu. Dewa leluhur ini, pemimpin Terran merdeka, telah kehilangan wilayah Terran kita selama bertahun-tahun. Sekarang, dia berani menjebak rakyat kita. Tidak ada gunanya bagi mereka.
Dia juga layak berjabat tangan dengan kita dan berdamai. Xiao Yao sangat meremehkan untuk mengatakannya. Xiao Yao, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memindahkanmu? Ledakan, bagaimana dewa leluhur bisa tahan untuk hidup? Semangat pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Pelangi di matanya menembak dengan liar ke arah yang tertinggi tanpa beban. Berani mempermalukanku. Ketika aku melawan iblis, kamu tidak tahu di mana kamu berada. Kamu sombong dan mendominasi. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa hari ini adalah hari umat manusia, dan ini bukan harimu yang riang. Hari, Bang, dewa leluhur meraung, dan tiba-tiba tangannya yang besar keluar, dan napasnya terengah-engah. Seluruh kota meraung, seolah-olah akan meledak. Banyak orang kuat di tempat kejadian mundur, wajah mereka terkejut, dan mulut mereka berdarah. Hanya karena nafas bebas, orang terluka.